Para ibu sekalian, puja puji syukur marilah kita bersama-sama panjatkan pada Allah SWT. Pagi ini menjelang siang kita masih dan selalu diberikan oleh Allah banyak nikmat iman, Islam, sehat. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya, amin. Bagaimana Bu? Bab apa Bu? Babnya ya bab yatim. Iya. Iya. Ini saya bukunya ganti-ganti jadi nggak tahu batas. Bab yatim ya. Yatim. Ya. 223. Musibah. Hadis keberapa? Hah? Keenam. Aduh ya bakarin. Gak ke bawah kitabnya. Sudah hilang. Hadis ke-6. Ini saya hadis berapa ya? Oh ya. Dari Ummi Salamah ya. Ummi Salamah. Dari Ummi Salamah. Bukan? Hah? Langsung dibaca, Bu. Baca hadisnya langsung. Saya enggak dapat kitabnya. Langsung. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, orang yang mengurusi janda dan orang miskin adalah bukan orang yang beriman pada jalan Allah. Dan kalau tidak salah, beliau bersabda pula, dan seperti orang yang selalu salat malam yang tidak pernah letih, serta seperti orang yang puasa yang tidak pernah berbuka, dia pendidikan Muslim. Iya, jadi ini keutamaan tentang menyantuni yatim dan para janda tua ya Bu, bukan janda. Ini hati-hati juga, nggak harus janda tua Bu, maaf. Jadi yang penting ya niatnya lillahi ta'ala ya, jangan sambil menyelam ya apa, minum air jangan. Ya, jadi ada maunya nyantunin ya, kita nggak bisa bayangkan ya. Makanya salah satu balasannya itu pasti surga ya, yang menanggung yatim, asal sabar ya. Sehingga kondisi seperti itu, kalau ada seorang yang ditinggalkan mati suaminya, ya fokus ngurusi yatim tadi. Ya. Ini bukan sekedar nyantunin tapi apa? Menanggung. Kalau nyantunin kan paling setahun 2 kali ya. Hah? Bener? Nyantunin setahun berapa kali? Haram. Mau puasa apa mau lebaran? Puasa doang. Paling banter 3 kali deh ya. Ini nanggung itu apa? Kafalah bahasa Arab. Artinya ya benar-benar ngurusin. Nanggung itu ngurusin betul. Tanpa ada apa? Pamrih. Maka seorang istri yang tinggal mati suaminya itu, yang ada yatim itu,
balasannya ya pasti surga gitu. Ya. Jadi yang kedua sampai amalnya disemakan dengan apa? Ya mulai tidak putus-putus dan siangnya puasa gitu. Artinya nggak perlu puasa lagi dia. Ini puasa lagi. Sampai segitunya gitu. Saking. Ya, tuh jadi betapa besar mengurus anak yatim pahalanya gitu. Hadis yang lalu terkatakan ana wa kafil yatim fil jannah. Hakadha. Jadi nggak terlalu repet. Mana satu tingkatan tapi tidak jauh mungkin ya. Bisa jadi di bawahnya tingkatannya. Bisa di bawah lagi. Jadi antara maksud ini apa? Renggang ini bisa jadi satu tingkatan tapi tidak berendeng, tidak jauh, kamarnya lain gitu. Otomatis kayak lain lah. Kemudian atau branding ini mana di bawah tingkatannya selang satu tingkatan satu derajat. Jadi mana nggak rapat berarti dikit lagi apa satu derajat sama Nabi gitu. Kalau kita kan surga mana aja lah, yang penting surga ya, Ibu. Kita mana aja mau kelas ekonomi nggak apa-apa lah. Sebab serendah-rendah surga itu ketika kita dikasih makanan pertama kali, seluruh penderitaan yang ada di dunia itu hilang semuanya, nggak ingat sama sekali. Sehingga ada orang masuk surga, kasih makan sekali, ya makanan sekali, ditanya sama Allah, apakah kamu pernah diuji di dunia mengalami kesulitan, ekonomi macam-macam? Nggak pernah ya Allah. Saking enaknya itu sampai melupakan segala penderitaan yang dialami di dunia itu. Ibu pengen cepat-cepat nggak? Sono itu? Enggak ya. Ada penduduk neraka, penghuni neraka. Baru disiksa, sekali ces ditanya, pernah nggak kamu mengalami kenikmatan di dunia, merasakan nikmat gitu? Nggak pernah ya Allah gitu. Jadi penderitaan kalah dengan apa? Kenikmatan sehingga melalaikan segala-galanya di dunia. Kemudian siksa akhirat juga melupakan segala nikmat yang pernah Allah berikan di dunia itu, masya Allah. Disinilah kita alhamdulillah. Tapi lagi-lagi nanggung anak yatim ini kalau dia seorang muslim atau muslimah. Lah kalau dia bukan seorang muslim ya kalau nggak dapat hidayah ya, kan kita nggak tahu juga. Orang yang beramal baik, ikhlas, tapi tidak muslim, itu nanti bisa jadi Allah kesian di akhir hayatnya tanpa diketahui seseorang dia itu diberikan husnul khotimah. Itu tidak untuk kemungkinan itu. Sekalipun secara pelaksanaan mengurus jenazah Ibu? Yang ngurus ya. Itu secara tidak Islam ya. Ya dipakein celana setrika sampai halus banget. Kemudian pakai baju dalam, kemudian pakai jas, pakai dasi ya. Disisirin, dipasang salib. Tapi karena ada amal yang di situ dihargai oleh Allah, karena apa? Ikhlasnya, saking setianya, saking senangnya beramal itu amal sosial ya. Allah perhitungkan dikasih husnul khotimah. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Sebaliknya juga seorang muslim ya bagus banget. Tapi ada amalan yang menjengkelkan Allah yang Allah tidak bisa. Nah, itu bisa jadi juga su'ul khotimah, naudzubillah ya. Ya. Umumnya memang kalau perilakunya baik itu ya diakhiri dengan baik gitu. Kalau
Buruk diakhiri dengan buruk, umumnya begitu, normalnya begitu. Jadi maka kita sering berdoa kepada Allah supaya diakhiri dengan husnul khatimah. Allahumma khtim kalamana 'inda intihai ajalina bi qouli la ilaha illallah. Artinya apa itu, Bu? Allahumma khtim kalamana inda intihai ajalina bi qouli la ilaha illallah. Ya Allah, sudahilah, akhirilah ucapan kami ini di akhir, ya, di saat ajal kami saya tiba dengan kalimat la ilaha illallah. Gampangannya Allahumma nas'aluka husnul khotimah, maka saya minta husnul khotimah gampangannya. Tapi ada doa khusus, Allahumma khtim kalamana inda intihai ajalina bi qouli la ilaha illallah. Ini mengenai yatim. Jadi dihargai oleh Allah SWT para pengurus yatim, penanggung anak yatim dan para janda ini betul-betul apa? Lanjut, Bu, silakan. Ini kitab saya somplak, ini kemana tahu ini? Kenal somplak ya, Bu? Somplak tuh ya, somplak hilang. Lanjut, lanjut. Belum sampai hari ini. Ya. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ya. Radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu. dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sejelek-jelek makanan yaitu makanan walimah, berpisah di mana orang yang membutuhkan makanan itu tidak diundang dan orang yang tidak dibutuhkannya malah diundang. Iya. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka ia Telah berdurhaka. pada Allah dan Rasul. Riwayat Muslim. Iya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dikatakan, sejelek-jelek makanan yaitu makanan walimah pesta, di mana orang yang diundang hanyalah orang-orang kaya dan orang-orang miskin tidak diundangnya. Pernah begitu enggak? Sering, ya. Mas sering ngawinin. Nah, gini. Aslinya apa? Asal muasalnya, aslinya. Aslinya apa sih, Bu? Asal. Asalnya walimah, aslinya walimah itu ngundang makan. Bang. Jadi aslinya walimah, ngadain walimah atau resepsi itu ngundang makan. Tidak lebih dari itu aslinya gitu. Jadi ketika Nabi perintah kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu seorang muhajirin asli Mekah. Dia kayanya luar biasa. Tajir, orang kayanya luar biasa. Hijrah ke Madinah nggak bawa apa-apa. Dia nggak punya apa-apa, nggak sempat dibawa hartanya kan. Ya. Nah, sampai di Madinah karena dia itu ahli dagang, akhirnya apa? Pernah ditawari ketika jadi dia nggak bawa istri karena memang istri kalau hijrah itu kan kalau lain agama kan nggak dibawa. Jadi kalau mau hijrah baru dibawa istri, kalau nggak mau hijrah nggak mau iman ditinggal di Mekah. Ya, Bu, ya. Ini pentingnya kita bahwa istri misalnya kalau pasangan yang lain akidah itu jangan sampai terjadi gitu ya. Nggak terjadi. Nah, zaman dulu sebelum jahiliyah itu kan sama-sama nggak iman. Zaman jahiliyah sama-sama nggak iman. Begitu
beriman kepada Nabi dan diwajibkan hijrah, itu istri gak mau ya ditinggal demi iman, demi Nabi, demi Allah, demi Rasulnya, berangkat sampai di Madinah. Harta gak punya, istri gak. Sampai ada penduduk Ansor punya istri ya banyak, suruh milih mana yang disukai, dia mau cerai dikasih, sampai segitunya gitu. Sampai segitunya cintanya sahabat Ansor dengan penduduk muhajirin, kaum muhajirin. Dia nggak mau, hanya minta ditunjukkan sebuah pasar, dia ingin dagang. Begitu dagang ya memang kalau pak itu ya langsung ya maju gitu, langsung kaya. Lah nikahlah dia, Nabi nggak dikasih tahu. Begitu besokannya deket Nabi merasa ada bau wangi. Ya betul. Tuh Rahman, kok kamu bau wangi ini? Apakah kamu ini nganten baru? Iya ya Rasulullah, semalam saya nikah gitu. Nikah. Kata Nabi, aulim walau bisyatin, paginya kamu mesti mengadain walimah sekalipun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Jadi ngasih makan tanda syukur bahwa dia sudah nikah. Itu aslinya walimah itu memang apa? Ngajak makan enak bahasanya ya. Nah, kira-kira kalau yang butuh makan enak itu orang kaya apa orang miskin? Yang miskin. Dari situ orang miskin diundang, ya diundang orang kaya. Itu makan tuh buruk-buruknya makanan itu. Ya sekalipun hal tapi buruk itu. Ya. Enggak membawa berkah. Makanya kalau kita ngadain walimah itu diniatkan, apa yang dilakukan diniatkan sedekah, ngasih makan orang. Andai kan ada yang kundangan yang bantu ya, amplop ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang minta nomor rekening ya, gaya minta nomor rekening ya. Butuh TTF, udah saya TTF 100.000. Mendingan yang tadi yang langsung 1 juta ya. Itu ya disyukuri. Kalau enggak, jangan ngedumel. Ngedumel itu apa? Ngecap. Nah, kalau ada yang nyumbang disyukuri. Kalau enggak ada ya udah, yang niatnya ngundang makan, ngundang makan niatnya. Ya. Kalau ada amplop yang kosong, ya udah deh mati, orang ngundang makan. Kan ada amplop kosong ya Bu ya, suka-suka ada. Jadi omongin. Ini habis hajatan, habis resepsi ngomong sama teman-temannya, ya Allah Bu, kemarin banyak amplop kosong sampai 20. Pernah cerita begitu Bu? Enggak. Jangan, niatnya ngundang makan, biar ada pahalanya. 1 suap nasi, 1 tusuk sate, ya, 1 mangkok bakso, 1 apa itu yang kecil tuh some, ya, atau jumpa-jumpa atau apa yang dimakan orang, ada pahalanya. Dulu Bu, jadi niat nyari pahala supaya mana seburuk-buruk makanan adalah makanan yang mesti diundang nggak diundang, yang nggak butuh diundang, itu mananya makanan yang nggak ada berkahnya, nggak ada pahalanya. Bukan nggak halal, bukan. Kalau dari yang halal ya halal tetap ya halal. Cuman nggak baik itu mananya nggak ada berkahnya, ya, nggak ada manfaatnya untuk sisi akhirat. Ya, makanya ada yang pernikahan ngundang apa, anak yatim dikumpulin ya kan, kasih duit ya, pulang-pulang kasih berkat, itu bagus, bagus. Ini bagus. Ya Bu ya, paham ya kira?
Jadi ya mohon maaf aja kadang-kadang ya. Ya tamang tradisi susah juga ya. Ada kelas VIP. Oh, itu khusus yang apa? Pejabat apa yang ya. Ustadz gak masuk di situ, Ustadz gak masuk. Ustadz bukan pejabat. Ustadz kelasnya kelas ekonomi kan. Ya. Kecuali orang yang menghargai Ustadz lain soal. Karena ada ya. Ada yang dia ngadain apa? Resepsi, ustadznya ditaruh dimuliakan ada. Ada yang biasa-biasa saja ya. Ya nggak dilirik gitu ya. Biarin dah nyari makanan sendiri kemana kek ada gitu. Jamaah al-ikhlas ini kelas ekonomi ya. Naudzubillah. Makanya ya saya alhamdulillah nggak pernah pakai apa blok-blokan, nggak pernah, karena saya nikahin di rumah sendiri ya, nggak di gedung masalahnya juga. Kalau tujuannya ini misalnya menertibkan, ya boleh-boleh saja itu. Yang jelas yang paling pokok, yang miskin juga paling pokok itu. Kalau dibuat masalah kelas-kelasan nggak masalah bagi saya. Itu kan hanya tempat aja kadang-kadang ya Bu ya. Makanya kan nggak jauh beda lah ya, betul nggak? Nggak jauh beda, maka tempat aja biasa. Ya. Jadi alhasil walimah itu aslinya ngundang makan, maka yang jarang-jarang makan enak didahulukan, diperlukan, diutamakan gitu. Kalau biasa makan enak kok diundang kan nggak kaget. Ayo Bu, lanjut Bu, biar sampai pelajarannya nih. Itu lagi. Mau jauh banget masih. Mana tuh? Tadi ketemu ya. Lanjut Bu. Anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang mengasuh dua anak perempuannya sampai dewasa, maka nanti pada hari kiamat aku bersama orang itu seperti dua jari ini. Beliau mendekatkan jari-jarinya, mendekatkan jari-jarinya. Riwayat Muslim. Jadi kalau ada seorang ditinggal mati suami ngurusin dua anak ya, itu ahli surga. Sama dengan begini, ngurusin anak dua perempuan. Jadi kalau ada orang punya anak dua perempuan, tiga perempuan, diurus dengan baik yang ngurus itu bapaknya maupun emaknya ya. Ngurusin anak tuh Bu, kalau perempuan, kita punya anak perempuan sampai 3, diurusi dengan baik pendidikannya, akhlaknya, agama terus. Itu orang tua itu masuk surga, tidak akan masuk neraka. Mananya masuk surga tanpa melalui neraka asbab ngurusin anak tadi 3. Makanya kalau ngurusin anak yang ikhlas. Jangan kerjaannya marah terus sama anak ya. Jadi jangan. Ini kadang-kadang udah tua sama anak bisa marah aja. Ya. Ngurusin anak yang ikhlas. Ntar anak laki belakangan. Perempuan 3. Ada yang punya perempuan 3 anak? Ada. Kalau orang komplek itu anaknya nggak banyak sih, 2, dibatasi 2 emang ya. Dia punya anak perempuan 3, diurusin dengan baik kata Nabi, itu orang asbab 3 anak perempuan tadi, dia tidak akan masuk neraka itu. Sahabat bertanya ini, ya Rasulullah bagaimana kalau 2? Kata Nabi 2 juga, iya tapi yang penting terus baik. Sahabat mau nanya kalau 1 gimana? Nggak nanya 1. Ya, kata sahabat, andaikan kita nanya juga iya juga, sekalipun 1 diurus dengan baik,
maka juga akan merupakan benteng dari apa? Dari neraka. Perempuan satu juga nanya, apalagi laki-laki nggak nanya itu laki-laki. Anak saya 4 perempuan ya. Perempuan 4 anak saya. Laki 2, 6, rukun iman. Cukup saya melebihi target saya. Maka insya Allah saya nanti nggak masuk neraka gara-gara anak saya perempuan lebih dari 3. Oh, aman nggak? Aman kan? Aman. Ibu belum aman ibu. Ada yang udah aman belum? Yang punya anak 3 perempuan siapa? 3 bu. Wah aman bu, aman. Aman. Kenapa kok perempuan gitu? Kenapa kok perempuan? Sebab perempuan itu kita urusin capek-capek nanti digondol orang. Betul apa enggak sih? Ya Allah, gue urusin capek-capek dibawa. Iya, habis kita sekolahin, kita kuliahin, lulus, kerja, nikah. Belum beliin roti bakar, belum sama sekali. Dibawa suaminya. Ya Allah, Neng. Ngenes gak itu bu? Enggak. Yang kedua, kehilangan nasab. Anak perempuan nanti dia punya anak, kita udah nggak ke bawah, itu hilang itu. Ya, hilang nasabnya apa? Hilang. Kita nggak ke bawah-bawah itu. Udah roti bakar nggak dibeliin, nama hilang, ya kan bu? Makanya ngurus kok ikhlas banget itu kan, nggak apa-apa hilang, yang penting yang penting selamatin neraka, nggak apa-apa ikhlas. Itu di situ diganjar begitu bu. Ngenes nggak? Saya ngenes. Jangan ngenes kamu, saya kasih surga, aman dari neraka. Alhamdulillah gitu. Orang saya punya anak perempuan yang 1, yang nomor 3. Saya sekolahin di kesehatan, di perawat, belum sampai kerja dinikahin orang, udah nggak boleh kerja. Saya belum dibeliin roti. Makanya begini, kalau bu, kalau punya anak perempuan nih, kalau nyari mantu, diseleksinya begini, nyeleksinya. Jangan yang kaya, yang murah mana? Gitu. Yang murah. Jangan kaya, tidak lihat itu orang, itu bocah itu pelit. Wah, pelitnya bu. Jangan. Enggak. Cari yang murah. Jadi kiai itu kalau nyarikan apa, ada banyak seleksi antara calon suaminya, yang paling murah yang mana. Nah, yang itu yang paling murah itu. Tapi murah bukan sama anak kita loh bu. Murah sama tetangganya, udah terkenal murahnya sama orang. Jangan murah sama kita, anak kita belum nikah dibeliin apa aja, bukan. Nanti habis nikah kita ketipre bu. Ketipre itu apa? Ketipu. Ya bu ya. Ini diganjar selamat dari neraka untuk anak perempuan begitu. Semuanya hilang bu. Hilang semuanya. Supaya nggak ngenes amat, diselamatkan dari neraka. Ibu yang punya anak perempuan 3 tawa terus, senyum, seneng banget ya. Iya bahagia deh. Lah, kalau langsung sedih nggak punya anak perempuan gimana sih? Gak usah sedih amat nggak. Jalan surga selamat dari neraka itu bukan hanya melalui anak. Kan mending masih punya anak laki-laki, ya kan? Kalau anak laki-laki gimana? Masih alhamdulillah, nasab ke bawah. Iya kan? Kemudian harta kita ini punya anak laki-laki. Diselamatkan sama anak laki-laki. Misalnya begini. Ibu-ibu punya anak perempuan mulu, hartanya banyak. Wah.
Ini ibu nggak bisa menyelamatkan hartanya kalau mati, nggak bisa. Saudara suami ibu itu bisa marisin masalahnya tuh. Enak nggak? Ibu cuma dapat 1/8. Halo. Anak perempuan misalnya anak laki-laki. Begitu adalah anak laki-laki, langsung dia apa? Hartanya aman. Saudara suami ibu nggak bisa marisi harta itu, nggak bisa nuntut karena punya anak laki. Oh begitu. Seneng dah sekarang ibu dah. Tadi aja sedih. Tadi sedih kan? Begitu hartanya aman langsung, wih alhamdulillah. Tuh enaknya di situ. Nasab ke bawah, harta aman nggak kemana-mana tuh. Tapi kalau anaknya perempuan mulu, kalau lebih dari satu, anak dapat 2/3 dari seluruh harta. Maknya dapat cuman berapa kalau suaminya meninggal? Cuma 1/8. Sisanya adalah saudaranya bapak, saudara-saudara suami. Oh, ngenes nggak bu? Ngenesnya di situ. Tapi ada anak laki-laki, aman, aman, alhamdulillah. Oh, gitu. Senang deh ibu dah. Dibilang hartanya aman langsung seneng banget. Nasab ke bawah, harta aman, ya kan? Di kuburan ada yang mikul, di kuburan dimikul, bisa ziarah tuh. Lah anak laki-laki nggak dijamin begitu. Anak laki ziarah, anak perempuan kan nggak terlalu boleh ziarah, lihat-lihat. Laki boleh ziarah ke kuburan, didoain surga. Saya tanya sekarang, anak laki apa perempuan anaknya? Sama aja. Cara pilih-pilihan laki apa perempuan? Cara pilih-pilihan. Anak laki apa perempuan? Laki. Laki, ibu laki pasti bilang perempuan tadi nggak serius, bener nggak? Apa serius? Jadi dua-duanya enak. Ya Allah, gua gak punya anak, Ustaz. Gimana nanti? Surga tidak hanya melalui anak. Ada orang surga masuk, ada orang surga gara-gara anak, dan ada gara-gara lain, amal lain. Ada orang masuk neraka gara-gara anak juga ada. Cari pintu atau asbab yang masukkan surga yang lain. Cari yang lain, sebabnya apa? Banyak. Alhasil semua orang punya peluang masuk surga, aman dari neraka. Paham ya bu ya? Insya Allah. Udah tenang sekarang? Yang punya anak perempuan tenang. Anak laki-laki yang gak punya anak tenang. Surga pintunya banyak. Oh gitu bu. Ngapain ya? Nanti yang gak punya anak, suami istri masuk surga. Ini di surga, ya Allah, saya pengen punya anak, istri saya pengen lihat istri saya hamil, ya Allah. Ya udah gauli sekarang, langsung hamil, langsung lahir, gak sakit lagi. Enak gak begitu? Jadi nanti ada, jangankan yang belum punya anak, yang gak punya anak, yang punya anak aja, ada orang hobi punya anak sampai 12 anaknya. Masuk surga dia kangen, ibu-ibu kangen pengen hamil, kangen dia. Ya pernah kan kangen makan apa, pernah gak bu? Lama gak makan nih, saya pengen banget ya gitu. Pernah gak gitu? Ada ibu-ibu kangen pengen hamil, ada juga udah petagihan deh bahasanya deh. Minta sama Allah supaya dia hamil lagi, melahirkan lagi, langsung apa? Hubungan langsung hamil, langsung punya anak. Nggak sakit lagi, nggak pakai sesar, otomatis nggak pakai, udah punya anak. Ada bisa begitu, apalagi nggak punya anak pengen punya anak, dikasih sama Allah, malah enak tuh, nggak sakit lagi. Kan hamil sakit ya bu ya, melahirkan sakit nggak? Sesar sakit nggak? Dua-duanya resiko bu, di sana nggak ada resiko gitu loh. Oh, pokoknya yang penting masuk surga, selamat dari neraka deh pokoknya deh. Lanjut bu. Saya ini jam 11 mau
nengokin cucu. Cucu saya itu semalam melahirkan di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Anak yang paling pertama itu punya anak yang ketiga. Anaknya pertama, kedua laki-laki. Nah sekarang perempuan lahir. Alhamdulillah. Jadi cucu ke-10. Cucu ke-10. Alhamdulillah. Ikut bagai Bu ya? 10 Bu, Masya Allah. Cucu 10. Perempuan cuma 3 berarti. Yang lain laki semuanya. Kalau main bola masih kurang berapa itu? 7, laki 7, perempuan 3. 7 main bola kurang berapa lagi? Kurang 3 ya? Kurang 4 lagi. Memang punya cucu suruh main bola. Ada-ada aja Ustaz. Namanya bingung. Ini ada kembarannya, ini ada kembarannya. Barangkali ibu mau ngasih nama gitu barangkali. Nama apa yang bagus itu? Ini udah ada, ini udah ada. Dikasih yang belum ada, susah manggilnya. Manggil mah gampang. Dia maunya MM namanya. MM. Saya kasih nama ini enggak terus. Yang terakhir udah mutammimatul mafahim. Wanita atau seorang perempuan yang sanggup menyempurnakan pemahaman dalam berbagai hal itu. Paham apa saja. Apalagi mah duit gampang banget paham dah ya. Susah manggilnya bah gitu. Lah terus apa? Ini sama manggilnya. Manggil mah gampang, nanti urusan belakangan gitu. Belum diterima sampai sekarang. Berarti ini cicitnya Kiai Nur Ali. Kenal Kiai Nur Ali Bu? Pernah dengar nama Kiai Nur Ali? Kiai Haji Nur Ali. Kalimalang jalan apa namanya? Kiai Haji Nur Ali sepanjang Kalimalang. Itu cucunya salah satunya mantu saya. Berarti ini yang lahir cicitnya Kiai Nur Ali. Cucunya si Roju. Ada nama Kiai Nur Ali Bu, anak saya itu jadi. Alhamdulillah. Pahlawan nasi. Nah, lanjut Bu. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Kalau perempuan anha ya. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha kata, ada seorang perempuan yang minta datang kepadaku dengan membawa kedua anak perempuannya. Tetapi saya tidak mempunyai apa-apa kecuali 1 butir biji kurma. Kemudian saya berikan kepadanya. Perempuan itu membagikan biji kurma itu kepada 2 orang anaknya, dan ia sendiri tidak memakannya. Lantas dan ia sendiri tidak memakannya. Lantas bangkit dan keluar. Kemudian Nabi SAW datang kepada kami, maka saya menceritakannya peristiwa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian ia dapat mengasuhnya dengan baik, maka anak-anak perempuannya itu menjadi tirai baginya dari api neraka. Masya Allah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Ini jadi perempuan, ya, seorang ditinggal mati suaminya, punya anak yatim perempuan, diurusi. Pas waktunya nikah, dibawalah oleh suaminya. Dia sendiri apa sendiri? Ibu itu sendiri apa sendiri kira-kira? Di rumah sendirian nggak? Gara-gara anaknya sudah nikah. Surga, aman dari neraka. Lanjut aja, gampang ini. Jadi itu cuman, dan ada riwayat lain 3 kurma dia punya ya. Nanti kita tahu bisa ada apa, silakan. Lanjut, baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang perempuan miskin datang kepadaku dengan membawa kedua anak perempuannya. Maka saya berikan kepadanya 3 butir biji korma. Ini 3 butir ya. Ia memberikan kepada masing-masing anaknya sebutir biji korma
dan yang sebutir lagi sudah diangkat ke mulutnya untuk dimakan. Tetapi tiba-tiba diminta oleh kedua anaknya, ia lalu membelah biji korma yang akan dimakannya itu dan dibagikan kepada kedua anaknya itu. Saya sangat kagum melihat perilaku orang perempuan itu. Kemudian saya ceritakan kepada Rasulullah SAW peristiwa yang baru saja terjadi. Beliau lantas bersabda, sesungguhnya Allah telah menentukan surga baginya, atau ia dibebaskan dari api neraka lantaran perbuatannya itu. Riwayat Muslim. Iya, ini 3 kurma saya sampaikan tadi ya di awal ya, tentang 3 kurma, satu riwayat. Seorang apa? Kalau tadi pertama 1 kurma dibelah 2. Ini ya 3 kurma gitu. Kira-kira kalau makan kurma 3 kenyang nggak, Bu? Kira-kira kenyang nggak? Artinya apa? Dulu Aisyah kalau punya makanan nggak pernah banyak ya. Ya, kurma cuma 3, kadang-kadang punya 1, kadang-kadang dapurnya ngebul, kadang-kadang enggak, minumnya cuma sama air. Ibu sekarang kan enak banget. Ya, keluar ada jus di samping kiri. Ya, keluar pecel ayam Pak Jigani. Ya, udang goreng, cumi goreng, ayam bakar, ikan bakar, lele goreng, lele bakar. Ayam penyet jam berapa aja, ada warung 24 jam. Bisa online ke Ricis sono, Ricis Jatiwaringin. Pokoknya Ricis namanya. Itu anak saya suka. Macam-macam makanan. Itu zaman dulu itu enggak ada online, enggak ada apa. Kadang-kadang punya makanan persiapan cuma 1 biji kurma, 3 kurma. Ada yang minta ya, seorang perempuan janda dikasih 3-3-nya kan, 3 orang kan. Ya, anaknya 2, emaknya 1, berarti 3 kurma. Dikasih anaknya 1-1, dimakan. Biasanya kalau anak-anak makan cepat apa lambat? Cepat. Yang 1 mau dimakan ibunya, belum sempat mau dimakan, diraba anak, disaut sama anaknya, berebut 1 kurma berdua, dibelah 2, dikasih masing-masing. Masya Allah. Hidup seperti itu, Bu. Kayak kita nggak pernah ngalamin ya. Pernah nggak ngalamin begini? Pernah? Nggak, maksudnya ngalamin makanan nggak ada, cuman ya senilai kurma 3 gitu? Enggak ya. Masya Allah. Kita kowe sampai basi-basi ya, yang dikasih manusia sudah nggak layak, jatahnya kambing. Enak yang punya kambing, enggak? Ya. Kadang-kadang maka kita gini, Bu ya. Kita ini patut menangis kalau ada rezeki ya. Duit banyak, nangis. Kalau dulu diuji dengan gak ada apa-apa, nangis. Sekarang ini kita punya duit banyak, belum nangis. Makanan banyak, nangis. Pokoknya kalau ada rezeki datang banyak, nangis. Nangis menangis gitu. Bisa ya, Bu ya? Punya duit banyak kok nangis, bisa kan? Jawab dong. Kenapa nangis? Terharu ya Allah. Terharu, nangis, dan bisa enggak nanti mempertanggungjawabkannya di akhirat, bisa apa enggak gitu. Punya rumah gede banget, nangis, ya Allah. Nanti kalau ditanya gimana, jawabnya gimana. Makanya saya siasatin begini. Saya itu enggak punya apa-apa loh, Bu. Saya itu miskin, Bu. Diam dulu, jangan dijawab. Saya itu miskin. Jadi kalau ibu nyantuni saya itu berhak betul saya. Di samping yatim piatu ya. Katakan yatim piatu nggak dianggap lah yatim, miskinnya pasti. Saya itu
rumah nggak punya, ya, mobil nggak punya, tapi pakai mobil cuma nggak punya mobil saya. Rumah saya, tanah saya atas nama istri saya. Nih saya kasih ini nih. Mobil nama yang satu punya anak atas nama istri saya, yang satu anak saya. Saya itu beli mobil 3 Bu, mohon maaf. Yang satu atas nama istri saya, yang satu atas nama anak saya nomor 2, yang satu nomor 1 yang sekarang melahirkan ini. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Tujuannya apa? Bukan sekedar ini nama, saya kasih banyak. Biasa nggak punya apa-apa, makanya kalau di akhirat ditanya dari mana ini hartamu, untuk apa? Saya nggak punya, ditanya. Nanti ditanya istri saya itu nanti di akhirat. Anak saya. Nanti kalau misalnya tanya ya, itu saya nggak punya apa-apa, saya sudah hadiahkan istri saya. Itu kalau ditanya dia tanya tuh. Ya. Hah? Nanti istri saya bilangin, cara jawab gini. Nanti kalau mati disertakan begini caranya ya. Saya tak kasih tahu ntar, biar lolos juga. Wah ini repot. Biar nanti di akhirat. Sebab Nabi begini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni. Karena begini, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin dan mati dalam keadaan miskin. Siapa yang berani? Hidup miskin, mati keadaan miskin. Ada yang berani nggak? Nah, saya pengen begitu saya. Hidup miskin, mati. Ya Allah. 3 kurma. Itulah begini. Jadi dari hadis ini bisa ambil kesimpulan 3 kurma diberikan anak satu-satu, yang satu mau dimakan nggak jadi kan, dapat anaknya dibelah 2. Maknanya apa? Orang tua itu terhadap anak masalah makanan mesti Yang paling ngalah dalam rumah tangga siapa? Mesti yang wajib suami, bapak. Kok ibu sih? Enggak, cara hukum aslinya itu loh, cara Islam. Yang paling ngalah terhadap makanan dalam rumah tangga siapa? Bapak. Ya. Yang kedua ibu, turun. Yang ketiga apa? Anak. Jadi pokoknya urutannya begitu. Daripada daripada suami nggak makan mendingan daripada suami makan mendingan gimana? Daripada suami makan istri nggak makan anak nggak, mendingan yang nggak makan suami istri anak terus ya kebalikannya enggak lah. Itu aturannya begitu. Ya. Nah kemudian ngalah yang kedua ibu, baru ngalah. Dan anaknya. Ya. Jadi apa? Udah kita nggak makan, yang penting anak kita. Tuh gitu. Yang penting anak itu surga, betul itu. Suami istri, makanan pas-pasan, yang ngalah suaminya apa istrinya? Suaminya ngalah, suami harus ngalah. Suami kok gak pernah mau ngalah, kehabisan sambal marah-marah. Di sana di luar, di sini mah gak ada. Itu gak boleh, gak boleh. Atau emak berebut sambal sama anaknya, jangan. Mau makan bakso sambalnya habis anaknya marah luar biasa. Ada yang begitu modelnya Bu? Ada nggak? Potongan. La ilaha illallah. Jangan ya Bu ya. Pokoknya itu. Makanya gini ya. Ini kadang-kadang mohon maaf saja. Ini anak sekarang. Anak sekarang udah gede mau makan. Piring aja minta diambilin, pernah ada gitu? Ada? Anak minta diambilin piring sama emaknya. Udah diambilin piring, suruh nyendokin juga, emaknya nyendokin, ada begitu? Udah nyendokin, belum ada sendok makannya, minta sendok makan.
Itu ada model begitu. Anak sekarang kadang-kadang Bu dikasih makan masih marah, apalagi enggak. Ada yang begitu modelnya. Ya Allah ya Karim gitu. Jadi ngalah ya terhadap makanan demi pasangan seorang suami, ngalah terhadap istrinya itu mesti begitu. Misalnya sengketa masalah nyiapin makanan. Istri minta diambilin, suami tak diambilin juga. Ya istri dong ngambilin, masa suami? Kata istrinya, ya suami dah. Masa istri? Gak jadi makan. Karena apa? Sekarang saya tanya, yang nyiapin makanan, nyiapin piring, nyedokin nasi itu kewajiban siapa Bu? Suami. Jadi suami itu kalau pas mau makan nyiapin makannya, nyedokin istrinya. Nih Mas, saya sendokin udah, saya siapin. Nih Mama kan pengen makan sayur asem, udah saya sayurin. Tuh pengen rendang udah saya rendangin. Pengen opor udah saya oporin. Itu mestinya. Tapi kalau suami diajak ngomong gini marah biasanya. Enak aja ini malah jadi istri malah nanti GR banget nanti pulang-pulang. Ya, aslinya begitu, tapi prakteknya ya. Yang ikhlas Bu, masak yang ikhlas, nyendokin nasi suaminya ikhlas, ya surga. Pahala. Makanya jadi istri jangan diem aja mentang-mentang kau aja suami kamu. Jangan, surga jangan sia-siain mumpung masih hidup gitu. Yang rajin nyuci, yang rajin nyapu, yang rajin masak, yang rajin, pokoknya rajin lain suami lah. Masya Allah surga. Mau surga enggak? Laksanakan. Siap ya Bu ya? Bu Nanda siap kan? Siap. Ya Allah. Lagi, lanjut. Ayo, baca lagi, lanjut. Biar sampai siapa yang baca? Semoga Bu. Dari Abu Suraih Huwaili bin Amr al-Huzai radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Allah, sesungguhnya saya menganggap dosa orang yang menyia-nyiakan dua macam orang yang lemah, yaitu anak yatim dan perempuan. Riwayat An-Nasai. Iya, gampang kan, nggak usah dijelasin. Gampang, lanjutin aja. Masih sama-sama. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Sa'ad merasa bahwa dirinya mempunyai kelebihan dibanding dengan orang yang berada di sekitarnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah kamu mendapatkan pertolongan dan rezeki adalah berkat adanya orang-orang yang lemah di sekitarmu? Riwayat Bukhari. Tuh, Masya Allah ya. Ternyata orang miskin tuh ada berkahnya ya Bu. Tapi orang miskin yang utamanya ahli ibadah, yang mau doain. Ya. Jadi ternyata kekayaan seseorang itu bisa jadi disebabkan karena ada orang-orang yang lemah. Ya, karena rezeki orang itu ada melalui dia sendiri langsung, ada melalui orang lain. Contohnya gini juga. Waktu anaknya belum keluar, belum rumah tangga, ya kita itu punya rezeki apa saja ya, dari mana saja. Begitu anaknya udah keluar, ternyata apa? Pensiun atau udah nggak kerja lagi. Karena apa? Rezeki anak kita sudah diberikan oleh Allah secara langsung. Artinya kalau kita punya rezeki itu karena berkahnya para du'afa, kita juga harus ingat. Harus ingat
Ya, kalau ada santunan, kalau ada tarikan apa ya yang ikhlas, yang senang gitu ya. Karena dalam hadis lain nanti ada berikutnya, silakan Bu. Dari Abu Darda. Buat saya orang-orang yang lemah, karena sesungguhnya kamu mendapatkan pertolongan dan rezeki adalah berkat adanya orang-orang yang lemah di sekitarmu. Riwayat Abu Daud. Ini hadis untuk orang yang kaya ya Bu ya, yang banyak duit ya. Jangan dibakal dalih orang yang miskin. Saya kaya, kamu dapat rezeki gara-gara kita juga, gitu aja. Minta dong, jangan gitu juga. Maksudnya nggak boleh begitu juga ya. Jadi ini hadis ini pelajaran diberikan untuk siapa? Orang-orang yang banyak rezeki. Kalau kamu punya rezeki, karena kamu rezeki karena barokahnya orang miskin, ya mesti dikasih mereka. Tapi orang miskin jangan pakai hadis ini. Saya baca hadis Nabi bahwa lu kaya gara-gara kita juga. Sini, ambil. Jangan, nggak boleh begitu juga. Ini hadis itu ada. Nanti ada hadis tentang minta-minta lain lagi ya. Jangan dalilnya orang kaya dijadikan dalil orang miskin, dalil miskin ya kaya nggak boleh ya. Ya. Sama dengan nih dalilnya suami jangan dipakai istri, jangan pakai suami. Misalnya begini. Ini dalil untuk apa? Suami ya. Mentang-mentang kewajiban semua suami, istrinya ngomong semua kan kewajiban suami, repot juga nanti. Jadi ada dalilnya masing-masing. Silakan Bu, dikit lagi. Ya lanjut. Habis. Sekarang Bapak. Nama wanita. Iya, ya udah sampai sini. Ada pertanyaan Bu? Bisa tandain ini biar. Ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz cerita tentang orang yang bersyukur memang dia tidak orang muslim Ustaz. Nah, itu apa berpengaruh nggak? Dia kan tidak baca dua kalimat syahadat. Nah, Ya. itu aja Ustaz. Ya, nanti artinya bacanya itu pas di akhir tadi. Jadi husnul khotimah mananya akhir hayatnya la ilaha illallah. Itu mah husnul khotimah. Paham maksudnya? Ya. Husnul khotimah itu akhir hayatnya baca apa? La ilaha illallah. Meyakini la ilaha illallah. Itu husnul khotimah. Sul khotimah itu akhirnya tidak mengakhiri hidupnya dengan keyakinan itu. Makanya diberikan hidayah oleh Allah di akhir hayatnya karena Allah hargai amal yang luar biasa. Itu bisa jadi. Tapi ini nggak bisa bakal pedoman loh Bu ya, nggak bisa bakal pedoman. Ya. Mananya apa? Kalau kita diberikan hidayah oleh Allah seperti ini, jangan mentang-mentang, jangan menghina orang yang belum dapat hidayah. Bisa jadi nanti dibalik masalah. Contohnya begini, ibu pernah nggak ya nyuruh orang untuk membunuh orang lain, kemudian jantungnya diambil dikunyah-kunyah saking gregetannya? Pernah nggak ibu begitu? Ibu gak nyampe segitu kan? Gak nyampe segitu. Ada seorang wanita namanya Hindun bin Utbah, istri Abu Sofyan. Pada saat perang Uhud itu dia nyuruh namanya Wahsy, seorang budak hitam, suruh melemparkan tombak ke Hamzah pada saat perang Uhud. Akhirnya dilaksanakanlah. Kalau kamu mau nanti saya merdekakan kamu, seorang budak. Bener. Dia ditombak, dilemparin tombak, kena dadanya dan meninggal. Syahid Hamzah. Namanya Wahsy. Yang nyuruh Hindun. Kurang puasnya Hindun,
dadanya dibelah, jantungnya diambil, dimakan, dikunyah-kunyah. Saking apa? Coba bayang saja. Ada nggak wanita sejahat itu? Tapi di akhir hayatnya Hindun masuk Islam. Wahsy masuk Islam. Yang bunuh tadi membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi itu Hamzah, paling dicintai oleh Nabi. Makanya Nabi itu kalau sifat manusianya keluar, kalau melihat Wahsy, kamu boleh ketika Wahsy menawarkan diri mau masuk Islam, apakah dosa ini diampuni ya Rasulullah? Diampuni. Tapi gini-gini terus. Akhirnya masuk Islam. Kamu boleh masuk Islam, tapi setelah masuk Islam jangan hidup di kota Madinah. Jauh mana kayak terserah gitu. Hidup jauh terserah. Ya, Wahsy enggak, menurut kata Nabi enggak hidup di Madinah, takut Nabi ngelihat, trauma kan? Nah, itu. Coba bayangkan. Artinya apa? Kalau kita dapat hidayah, jangan mentang-mentang, jangan menghina orang yang belum dapat hidayah. Bisa jadi nanti mereka di akhir hayatnya bisa Islam, paling tidak pas mau mati dalam sakaratul maut dia meyakini la ilaha illallah. Sekalipun tidak bakal pedoman, tetap kita amal soleh, jangan yang penting husnul khotimah, nggak bisa. Sebab ada orang yang penting nanti mau ini ada orang juga jahat nanti pokoknya kalau mati yang penting gua la ilaha Musa Rasulullah. Itu Fir'aun. Fir'aun tuh tahu dia bukan Tuhan, dia mah ngaku-ngaku aja, cuman dalam hatinya mah geli, dia nggak ngaku Tuhan. Artinya apa? Dia pengen nanti di akhir hayatnya mau baca la ilaha illallah Musa Rasul. Artinya apa? Nggak bisa, Allah nggak ridho karena perbuatannya terlalu, ya beda. Karena dia udah ngancam pengen husnul khotimah. Ya, jadi itu Bu, paham Desti? Jadi alhasil husnul khotimah itu rahasia Allah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau doain orang juga udah jangan meninggal mudah-mudahan husnul khotimah, jangan. Udah meninggal mudah-mudahan husnul khotimah, udah meninggal. Waktu sakit, sakarat, mau doanya, kalau mau Allah ambil mudah-mudahan husnul, itu caranya. Jangan udah meninggal mudah-mudahan husnul khotimah, jangan. Enggak, doa sih mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah, amal diterima oleh Allah, kuburannya lapang, macam-macam. Itu doanya, bukan husnul khotimah. Berita kematian mudah-mudahan husnul khotimah. Udah selesai. Udah selesai. Paham ya Bu? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang anak itu berbuat dosa atau maksiat, apakah orang tua yang sudah meninggal akan mendapatkan siksa? Ya. Kalau pas hidupnya dia masih hidup, diajari baik, dinasihatin baik, ya enggak. Tapi kalau pas hidupnya enggak diarahkan ke agama, dapat royalti. Jadi kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar pada saat hidupnya kepada anak, itu tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh. Tapi kalau memang dibiarkan sengaja, ya dia yang nanam nandur, ya. Yang ngajarin maksudnya. Kalau udah dinasihatin enggak. Makanya ada Al-Qur'an ya. Supaya dibaca dalam, buka Al-Qur'annya, surah Al-A'raf. Surah apa? Al-A'raf. Surah 7. Ayatnya ya. Ayatnya 164. 165 itu menjelaskan tentang pentingnya ya di saat hidup ini ada amar ma'ruf nahi mungkar, baik kepada orang lain, utamanya kepada keluarga, utamanya kepada anak.
Silakan dibaca. Ada orang perintah baik kepada orang lain, tapi orang itu nggak usah lah orang itu. Silakan Bu. 165 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka Kok itu? Kenapa kamu menasihati kaum Iya. 164 165. Hah? Santai. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diajari Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu. Lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu. Jadi ada orang amal ma'ruf nahi munkar kepada orang yang akan diadab oleh Allah. Kenapa kamu lakukan? Toh dinasihati juga gak bisa juga, udah putus asa ya. Yang ditanya mau tetap amal ma'ruf nahi mungkar. Cuman ditanya sama yang nggak mau tadi, ngapain ngertiin begitu juga begitu aja dinasihatin ya? Oh enggak. Pertama, siapa tahu supaya dia bebas dari kewajiban. Ya, siapa tahu yang kedua mereka itu apa? Mereka mau taat, siapa tahu kita siapa namanya hidayah kan? Jadi ngapain gitu ditanya amal nahi mungkar kepada orang itu toh juga begitu aja. Dia punya alasan di hadapan Allah, artinya sudah lepas tanggung jawab. Yang udah barangkali mau taat. Silakan. Nah ini lanjutnya. Pak. Setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim. Iya. Jadi anak-anak yang mohon maaf naudzubillah min dzalik yang nakal berbuat jahat ketika orang tuanya sudah meninggal, tapi waktu hidupnya dia udah amal ma'ruf nahi mungkar, udah ngarahin yang baik, ternyata itu sudah tidak ada tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau dia nggak mau melaksanakan apa amal nahi mungkar, nasihati anaknya, ngajak baik, nyuruh yang baik, ya dia kena. Jadi paham Bu ya? Aman. Mudah-mudahan anak kita soleh-solehah semuanya. Ya, dan kita juga soleh ya, supaya aman dua-duanya. Kalau memang maka tetap kita berdoa kepada Allah ya. Jadi kalau ada anak nggak nurut ya ini, tetap kita jangan bosan-bosan. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Terus baca ya. Lama-lama mempan ini doa ya, insyaallah mempan. Sekeras-kerasnya apa? Hati masuk ya, masih bisa ya. Nah, kecuali kalau udah terkarat banget ya. Tapi tetap nanti kan memang kita udah kok nggak dikabulkan, kita udah lepas tanggung jawab. Toh begini Bu, tenang aja. Nanti kita di surga. Di surga itu kan nggak ingat apa-apa, nggak ingat apa. Sesuatu yang mengingatkan kita sehingga kita buat sedih di surga itu nggak ada. Nggak ada Bu. Kalau di dunia kan begini, kita senang ingat kesedihan, kan Bu ya? Di surga nggak, tenang aja. Ada hijab. Sampai sini ya? Ada lagi? Cukup? Cukup ya Bu? Kok diem aja? Ada tanya lagi nggak? Semoga semuanya panjang umur, sehat, walafiat, dimudahkan, dilancarkan. Yang sakit semoga cepat sehat. Banyak yang sakit ya Bu ya, cepat sehatkan oleh Allah sedia kala. Yang mengalami kesulitan Allah mudahkan, Allah buka jalan keluar dari kesulitannya, Allah berkahi semuanya, Allah mudahkan semuanya, Allah tetapkan Islam imannya. Mudah keturunan kita semuanya solihin, solihat, barin, barat, dan mudahan husnul khotimah. Dan ahli kubur kita yang hadir khususnya Bapak Ibu kita, namanya kita
yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokahnya doa kita, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima amal kebaikan mereka, Allah jadikan kuburan taman surga. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bijahil Fatihah bi karamatil Fatihah mu'jizatil Fatihah wa bihikamil Fatihah nas'aluka biha ya Allah an tasudda biha jami'a duyunina wa an tuyassira biha jami'a umurina wa an taqdiya biha jami'a hajatina wa an tarzuqana biha rizqan halalan katsiran wasi'an ghaziran kafin wafian عاجلا وعجلا طيبا مباركا في رحمتك يا ارحم الراحمين ونسألك بها يا الله حسن الخاتمة ونسألك أن تختم يا الله بقول لا إله إلا الله وأن تختم يا الله بها عند كلامنا عند انتهاء أجل بقول لا إله إلا الله وأن تختم لنا بها يا الله آجلنا بقول عند انتهاء أجل بقول لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك بها يا الله أن تختم كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله وأن تتقبل ما بدعونك وأن تعطينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك وتحيتهم بها سلام آخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kajian kita di pagi ini, terima kasih kepada Pak Hakim yang telah memberikan tausiahnya di pagi ini. Semoga kita semua bisa memahami, mengamalkannya, dan terima kasih doa-doa semuanya. Ibu-ibu, demikianlah acara pagi ini kita akhiri dengan alhamdulillah. Oh, masih banyak baju. Kita tutup dengan